Kalau kita sejaman dengan Nabi Isa, melu sing nyalip apa melu sing pengikutnya. Karena faktanya ribuan orang saat itu sing ikut Kanjeng Nabi Isa mung 11. Sing melu Nabi Muhammad wong 313. Itu kan gitu. Perang Badar banyak kan begitu. Faktanya saat sejaman umat yang sejaman dengan Nabi itu mereka enggak dukung. Juga, ya. Tapi setelah Nabi Muhammad wafat, setelah Nabi Isa wafat, pengikut kayak biangkat gitu loh. Sebab ini ditafsir kayak apa pun enggak akan diprotes. Nggak akan ditegur. Karena lebih mudah mengagumi orang yang sudah meninggal daripada orang yang masih hidup ya. Kalau mengagumi atau kan cenderung mengagumi ya, jadi kan mengikuti. Kalau mengikuti beda dengan mengagumi. Iya benar. Kalau mengagumi itu bisa jadi orangnya sudah meninggal. Tapi kalau mengikuti berarti orangnya masih ada, kan begitu. Watabi itu fi'il amr. Fi'il amr. Atau berarti pasti namanya watabi, ikutilah, carilah hingga ketemu, kemudian ikuti watabi sabila man, itu man. Zaman biyen Nabi Isa nggak bisa dikatakan man, nggak bisa dikatakan man. Masa lalu mayit mata, diganti ya. Iya. Oleh merai. Jadi watabi al mayit. Sabila al-mayyit. Enggak enak ya. Makanya kayak kuburan. Kalau mengacu kepada ayat man. Berarti masih hidup kan? Seharusnya masih hidup. Nah, itu. Nah, ini begini, kita hanya memberikan satu pemikiran saja ya. Seharusnya kita jujur saja, kita terbuka, kita lepaskan pemikiran fanatisme. Entah kita sebagai cari kebenaran, kita sebagai Jatayu, kita sebagai si A, sebagai B, sebagai C, lepas pikiran keterikatan kepada kelompok dan golongan. Kalaupun kita terikat oleh kelompok dan golongan tertentu, hanya alat wadah kita untuk berbuat kebaikan dan maslahat, tapi tidak untuk menjadi fanatik terhadap kelompok itu. Kalau kita masuk kepada fanatik, Quran jelas tidak suka. Inallah la yuhibbu, Allah tidak suka orang yang mutain fakur, yang berbangga-bangga berada dalam satu kelompok dan golongan. Dan orang yang musyrik adalah orang yang memecah belah dan berbangga-bangga di dalam sebuah kelompok dan golongan. Nah, Quran kan kita mencari referensi, literasi, iya sih. Akan tetapi rasional dan nalar yang harus kita gunakan. Kemudian kita kembali kepada Al-Quran. Ada ungkapan thumma arsalna rusulana tataro. Ini tutupannya. Mungkin katanya di minggu apa tentang kematian mau pertanyaan itu. Apa? Mati al-mahdi kalau. Iya. Rusulana tatro. Apa itu tatro? Terus menerus sambung. Mutawatir. Definisi dari hadis mutawatir itu persis itu. Kalau melihat dari usulul hadis itu termasuk apa yang diungkap oleh Rasulullah dan setelahnya itu persis. Seandainya yang saya pahami itu saat waktu umpamanya orang mengatakan sampean tahu Pomosda, itu sebuah gambaran. Tahu Pomosda. Kalau orangnya pernah satu Pomosda berarti apa? Siapapun yang akan diberi kabar tentang Pomosda, walaupun itu orangnya turun-temurun, itu sama persis, tidak berubah sama sekali. Itu pengertian darinya. Berarti kan sama persis, tidak ada pergeseran, tidak ada perubahan, kan gitu kan. Sedang sistem kita itu kan tidak boleh plagiat. Nah, itu masalahnya kan gitu. Pendidikan loh ya. Jadi kalau saya buat skripsi, kita buat skripsi tentang Al-Ghazali, ajaran Al-Ghazali, Ihya, umpamanya begitu. Saya menulis kan nggak boleh sama. Nek podo berarti plagiat.
Nah, dia nyontoh generasi saya selanjutnya, nggak boleh podo. Berarti semakin bias semakin baik. Nah, gitu. Kita kembali. Jadi tatro itu mutawatir. Kalau di dalam kita membaca terjemahnya, membaca tafsirnya, itu dia terus menerus. Arsalna, saya mengutus para rasul dengan risalah, itu tatro, terus menerus. Itu terjemahnya. Gula ono gitu. Itu urusan tatro. Kemudian yang dikatakan urufa itu kan juga terus menerus, urufan kan gitu. Itu kan terus menerus, keberlangsungannya nggak terputus. Tapi saya kembali pada ayat ini. Jadi rusulana arsalna rusulana tatro, ada risalah, ada rasul, ada tatro, terus menerus, persis. Ini terus menerus ini pasti nggak ada pedot, nggak boleh pedot ini. Nggak boleh putus. Ini nggak boleh putus. Makanya kan bahwa di antara kamu pasti ada gitu. Ya, ini suatu saat kita bahas. Ya kita ayat itu menginformasikan seperti ini. Kalau enggak kita membuat kesepakatan. Beragama dengan hasil pikiran kita. Agama kita apa? Mengikuti Imam Syafi'i, mengikuti Al-Ghazali. Kitab Al-Ghazali bagus, ini untuk agama. Al-Ghazali ini kenal ora. Itu lebih keren lagi kita sepakati Tuhan. Kemudian ini artinya ya mohon maaf. Tapi ini kita akan membuka sebuah cakrawala bahwa apapun jika yang hak, yang sah, wewenang tidak ada, segala sesuatunya rusak. Jika segala sesuatunya diserahkan yang bukan ahli, maka tunggulah kehancurannya. Akan terjadi akumulasi, turun, tenggelam, hancur, kan gitu. Itu pasti. Jika sesuatu yang bukan ahli. Ahli itu bukan masalah wawasan, bukan masalah wacana, tapi bertempat tinggal, makom di dalamnya, kenal. Kemudian dia punya SK hak dan sah, itu mutlak. Itu disebut ahli. Fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Jika kamu tidak mengetahui bagaimana beragama yang benar, bagaimana zikir yang benar, bagaimana kehidupan yang benar, maka carilah hingga ketemu ahli zikir yang ada di antara kamu. Tapi ini juga definisi zikir menjadi beberah lagi. Karena zikir di mana sama dengan Quran, kan ini beberah nih. Gitu. Iya. Quran ya Quran, zikir ya zikir, kitab ya kitab. Itu beda sendiri. Ini nanti suatu saat kita akan bahas dalam bab yang lain begitu ya. Pada saat. Tapi yang jelas begini. Zikir, kafro, zikir itu adalah ingat, jelas. Zikir, ingatan ini hanya akan terjadi jika mengenal yang diingat, bukan nama. Alif lam, al-zikr, berarti harus ada yang menunjukkan bagaimana zikir. Kita nggak bisa disebut ahli zikir, moro di Gramedia, tuku Quran, tuku hadis, dihafal, kemudian kita merasa ahli zikir, rusak beragama. Zikir itu mengingat. Zikir itu mengingat. Mengingat apa? Nah, itu jawabannya tasdid. Makanya dalil double. Kemudian kepada siapa tanyanya? Jawabannya alif lam mim, kan gitu. Alif lam. Nah, itu saya ta'arif. Di pertanyaan di awal itu kan, kalau Allah itu kan nggak ada tadi kan ya. Bisa nggak dihadirkan gitu kan? Makanya sebenarnya seandainya Nabi Muhammad ya pasti persis dengan Nabi Isa. Nggak bisa orang-orang yang memiliki keyakinan Kristiani, mohon maaf ya, itu kemudian mengolok-ngolok. Ya kita harus jujur. Memang faktanya harus begitu. Kita malu, kita diloke, Nabi Muhammad kan plagiat niru Nabi Isa kan gitu. Banyak itu beredar begitu. Ya memang harus sama. Di Facebook. Ya memang harus sama. Persis. Sama persis. Pun Nabi Isa dengan pendahulunya juga harus terus, sama. Orang-orang Yahudi ngelok ke orang Kristen. Isa itu niru Musa, kan gitu. Musa ngelok ke Ibrahim, kan gitu. Nah, ini kan entek. Memang Adam sampai Musa sama.
Ya ini harus plagiat. Nek gak plagiat ya berarti malah gak karo-karoan. Ya sama persis. Jadi kira ya podo syariat lahirnya berbeda-beda sesuai dengan zaman itu jasadnya gitu. Berarti artinya itu bukan kubu yang dibawa oleh para nabi ini tuh bukan fans club bukan golongan, bukan partai kan gitu loh. Makanya tutupannya begini, tutupan akhir-akhir begini. Sa'ralakum minaddin ya. Bahasa kita saja deh. Syariat kehidupan berdunia yang dibawa oleh Nabi dan Rasul semuanya, itu katanya semuanya, ya di dalam surat surah 13 ya, semuanya, Nuh, Musa dan seterusnya. Inti syariat itu satu, syariat dan hal lain. Apapun ritualnya, apapun kemudian akan disebut ibadah, itu adalah jadilah penegak kehidupan. Kita sudah menemukan manat ini nggak sekedar agama ya, untuk penegak kehidupan di dalam sistem kehidupan, kan gitu. An akimuddin itu adalah wala tatafaroku. Ini aja kalau dijabarkan panjang lagi, bukan sekedar wala faroku, beda. Yang menjadikan benturan karena memahaminya hanya faroku. Di situ tata faroku apa? Banyak. Lupa. Itu menjadi tamyiz muta'alim kan gitu. Itu berarti ada itu sesuatu yang sulit dilakukan. Kalimat tata faruku sendiri itu sudah menunjukkan bahwa itu sulit dilakukan. Jadilah penegak agama, penegak kehidupan, tidak berpecah belah. Tapi ada tak, itu sulit dilakukan. Sakinah. Itu sulit dilakukan, tapi enek terus ditekankan lagi juga terus kaburon itu berat. Kalau kalimat tata faruku sendiri sudah menunjukkan itu berat. Itu harus memerangi nafsunya, memerangi egonya, harus punya sistemnya. Kalau kita tuh bebarengan tidak hanya sedera merokok enggak, tapi kita ada wujud ayo nggak kopi bareng, kowe sing jiko gelase, kowe jiko banyune, kowe nggodhok aire, kowe goreng kopine. Nah, itulah namanya tata faroku. Semacam itu. Itu tata faroku. Tidak hanya sekedar guyub rok Anda di dalam tata faroku. Itu berat kanggo wong musyrik. Kanggo wong musyrik. Musyrik wis definisi ini surat Rom. Di surat Rom 31, 32, 33. Sapa wong musyrik kuwi? Sing wong senengane nggawa egone dan membuat pecah belah. Itulah musyrik kan gitu. Nah, itu disebut wong musyrik. Jadi saiki definisine wong musyrik kuwi mara ndek gone tempat berhala. Ini tempat kayu, watu, sungai. Terus kemudian kalau orang Islam mau di gereja itu musyrik kan gitu. Oh, kita bisa jadi di masjid musyrik kok. Kalau kita sholat Allahu Akbar ngelirik ke juduku wis teko poro kan. Sirkon itu orang yang salah tujuan. Orang yang enggak tahu tujuan. Aktivitas tapi enggak ada tujuan gitu. Berarti harus tahu tujuan. Harus tahu tujuannya. Siapa? Tutupanmu apa? Ya, Pak. Berkaitan dengan ini Bapak, beragama itu intinya keberadaan Rasul Bapak. Mungkin begitu. Ya, iya kalau kita menyikapi dalam hal ini iya. Oke. Intinya beragama adalah keberadaan Rasul. Intinya bukan Quran tapi Al-Quran. Intinya keberadaan Rasul. Kalau Quran itu berarti hanya kitab buku. Hanya buku. Bacaan. Hanya buku. Ini dapat dilihat dimanapun, bahkan di tong sampah bisa. Kan gitu. Tapi kalau Al-Quran, sing penting duduk ini. Tapi sing hak jabarke tentang Quran, maka disebut Al-Quran. Dan tanpa dengan itu maka budaya. Persis logikanya. Jika nggak ada yang wenang bahwa Quran kita membaca, berarti kita budaya orang masa lalu membaca ini. Tapi kalau kita budaya itu KUHP, nggak ada hakim,
pasti rusak. Kalau kita ingin membuat enggak nek hakim nganggo KUHP sajalah, sidang-sidang dhewe kan gitu. Nah itu akhirnya ambigu namanya. Ambigu. Jika ini kan kaitannya dengan alam, kaitannya dengan saat ini yang gejolak juga semakin banter begitu. Mungkin ini Erung ditutup, mungkin ada sesuatu? Ini ada satu ganjalan itu. Mungkin dari apa namanya tentang masalah Imam Mahdi. Yang pernah saya membaca tentang masalah Imam Mahdi itu besok yang telah meluruskan syariatnya Nabi Muhammad. Nah, sedangkan mungkin dari kita kan sudah terbiasa dengan ajaran-ajaran yang sudah apa itu namanya, yang sudah lama itu. Yang dimaksud untuk meluruskan itu gimana? Karena mungkin kita sulitnya untuk menerima itu karena kita sudah punya perasaan yang lurus gitu. Dan terus ada yang lama itu yang diluruskan itu termasuk apa mungkin syariat cara sekarang atau mungkin cara memahami ini masih setengah-setengah. Ya, mungkin kalau kita mengacu kepada dari guru kita, dari sebuah silsilah bahwa orang mengatakan perihal Imam Mahdi ini kan sekilas, nanti kan ada bahasan tersendiri, nanti kita agendakan ini khususnya kaitannya mungkin Imam Mahdi, Satrio Piningit, Ratu Adil dan keadaan alam, gejolak alam ini apakah ada kaitannya? Karena semua kejadian Sunatul Awalin saat dimunculkan kebenaran, pelurusan, fenomenanya itu selalu ada gejolak, gitu. Berita mulai dari Joyoboyo, Ronggo Warsito, terus kemudian Sabdo Palonoyo Genggong, itu dan semuanya setiap kali berbicara pelurusan tentang kebenaran itu pasti ada gejolak. Itu sebenarnya rasional. Saat seseorang itu sulit menerima sebuah penjelasan karena sudah merasa lurus, nggak sadar kalau sebenarnya bionik, gitu ya, bionik. Jadi itu berbicara tapi nggak ada maknanya, nggak mengandung apa-apa. Nah, itu. Kemudian atau tadi Dunning-Kruger effect. Banyak orang yang mengetahui hanya dari bacaan, hanya wawasan dan wacana, dianggap sudah dalam sebuah keimanan, padahal nggak kenal apapun. Ini kan kalau ya kita kan hati-hati dengan sebuah Kruger effect ini atau Dunning gitu, atau tepatnya di dalam Al-Quran tauhid, yang gitu, tauhid, gitu. Tauhid. Jadi kalau orang yang di gejolak itu kembali kepada Mahdi, orang menunggu Imam Mahdi itu dikira sosok. Tapi sebenarnya kan seharusnya kan mengacu kepada nama itu sendiri. Kan disebut imam. Imam itu katakanlah pemimpin, gitu ya. Tentang Mahdi, tentang Huda. Huda itu apa? Huda itu bisa orang tafsirnya kan petunjuk. Ayat kan juga petunjuk kan gitu ya. Huda ya memang petunjuk, tapi petunjuk seperti apa? Ya cahaya yang menghidupkan hati, mauidhah, cahaya yang menghidupkan hati, atau terang. Perumpamannya begini, saat kita berada di dunia ini anggapannya adalah gelap. Dunia ini gelap. Gelap itu karena tong kosong berbunyi nyaring, itu gelap. Untuk dapat terang, kalau tong itu berarti sudah ada isinya, gitu ya. Ada nilainya itu jika ada isinya. Jika nggak ada isinya ya berarti tong kosong berbunyi nyaring. Kemudian pada saat kita mengatakan bahwa yang dapat menjadikan kita bisa berjalan di muka bumi itu karena ada terang cahaya. Jika nggak ada terang, maka kita nggak bisa berjalan. Kita bisa membaca itu karena ada terang. Kita bisa melihat perapatan itu karena ada terang. Maka Abu Nawas kan membuat guyonan itu ya. Saya nggak perlu cahaya karena sesungguhnya saya sendiri sudah cahaya. Loh, tapi kenapa kamu jalan kamu membawa lampu? Ya cuman supaya orang lain bisa melihat saya, biar saya nggak ditabrak, kan begitu guyonan, kan gitu. Dia pinter banget itu membuat istilah gitu. Nah,
Ini pada saat dikatakan inilah terang, hati itulah terang, maka dikatakan bahwa alif lam mim dzalikal kitab la raiba fihi hudan, kan gitu. Itu terang, yang nggak ada keraguan sedikit pun yang mengetahui tujuan hidup, untuk apa hidup, itu mereka yang berada di dalam terang. Inilah disebut Mahdi. Dia membawa cahaya dan berhak membagikan cahaya, dan gak akan pernah berkurang cahaya yang dibagikan. Itu disebut Imam Mahdi. Nah, itu sebenarnya orang mencari sok muncul, sebenarnya gak pernah hilang dari permukaan bumi, gak pernah hilang. Itu gak pernah sama sekali hilang. Hanya dianggap atau enggak? Ya. Karena waja'alnahu a'imah yahduna bi amrina. Ini maknanya terus menerus, gak pernah berhenti. Nabi Muhammad itu Imam Mahdi bukan? Imam Mahdi. Imam Mahdi. Tapi saat itu ada yang tidak menganggap Nabi Muhammad itu Imam Mahdi. Berarti juga sebenarnya Imam Mahdi Nabi ada. Isa ya. Cuman tidak ada yang tidak mau mengakui kan gitu. Kalau Nabi Muhammad menghentikan Imam Mahdi dari keturunanku, katakanlah demikian, bla 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 begitu, itu artinya bahwa setelah Nabi Muhammad wis kroso, bukan ngeramal, wis kroso, bahwa setelah Nabi Muhammad itu wafat, sing ditunjuk Nabi Muhammad untuk melanjutkan nggak diakui, Dibenci. jadi kosong ini, Disisihkan gitu. kosong. Sehingga suatu saat kemudian pasti Nabi Muhammad sudah bisa memprediksi, itu bukan ramalan. Iya. Kosong ini akan terjadi akumulasi, ya taduru yadul alal batin, rusaknya alam itu dampak dari rusaknya batin yang kosong, beragama hanya budaya. Kalau dalam istilahnya Nabi Isa ya, itu domba nggak bisa pulang kalau tanpa penggembala. Iya. Iya, ya. Kalau di Yohanes juga terungkap bahwa domba-domba nggak akan bisa pulang jika tanpa penggembala. Iya, nggak bisa pulang sendiri meskipun tahu lah rumahnya itu, tahu lah. Itu makanya juga ada ayat bahwa adil pasti, min ummah pasti ada manusia di antara umat itu dia yang berbuat adil dengan hakikat. Pasti ada. Nah, ini tentang kemahdian, kalau kita bicara Mahdi nanti kita bahas tersendiri. Bahkan kalau bisa kita kaitkan dengan Garuda Pancasila kita, itu erat kaitannya dengan Imam Mahdi. Iya, banyak lah. Sudah sangat banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang itu sangat berkaitan. Ya. Makanya kan Pak Karno, nanti sampai Pak Karno kan ngendikan dari seseorang yang tidak mau ditulis namanya, kan gitu ya. Kemudian penjabaran tentang, makanya kan detailnya jabaran ngopo bingung ngiwo, yang bingung ya ngopo bingung nengen, ngopo ini itu kan nggak ada tulisannya. Semuanya kan hanya perspektifnya masing-masing, tapi kan uraiannya zaman Pak Karno kan nggak ada. Semua pertanyaan itu pasti kenapa itu banyak, apalagi tentang keagamaan, beragama itu pertanyaan kenapa kayak semisal dulu waktu masih kecil itu kayak tanya itu kan Mekah itu rumah Allah, ya. Berarti Allah itu di dalamnya Mekah, sementara katanya Allah di mana-mana, kayak gitu loh, kayak gitu kan bikin kayak pusing gitu kan. Tapi ketika kita nanya ke ustadz atau guru ngaji kan, dan kamu nanti gila mikir kayak gitu kan gitu, jadi kita takut gitu. Ya kita kasih diulang doktrin. Iya, kan kayak gitu-gitu itu loh. Korban. Memutlakkan sesuatu yang nggak mutlak. Nah, ini gerobaknya ini yang Cempalian, Pak. Gitu. Cempalian nih gerobaknya. Orang wis Ini, itu kan ini. Pokoknya ngono gitu ya. ngono terus. Ya, kayak gitu. Wong kaya alif lam mim tadi kan ngomong kan larba fi hudan mutakin alif lam mim dzalikal kitab. Kita tadi kan diskusi juga. Itu yang yukhalifatul majaz ilal hakikat. Jadi sebenarnya keterangan di kitab juga sama, sudah mengarah ke sana. Jadi itu nggak mungkin dapat dikenali karena itu harus mengetahui hakikat, karena itu hanya wakil dari sebuah hakikat. Itu sebenarnya kan begitu. Ya cuman kan kita amannya ya
walau a'lam bisawab. Itu ampuh itu. Apa jenenge ngeles gitu ya. Cuman kita kan berpikirnya kan begini akhirnya kalau mungkin seperti guyonane teman-temannya Mas Heri katakan dia tanya ke saya, Bapak apa Alif Lam Mim itu nek maca Quran terjemahan itu kan hanya Allah yang mengetahui. Kira-kira zaman Nabi Muhammad biyen apa yang ini kan? apakah Nabi Muhammad ya kan ketika ada tamu datang, Alif Lam Mim itu apa ya Nabi? Terus Nabi Muhammad bilang hanya Allah yang mengetahui. Apa enggak lucu? Pingpong jadinya. Terus kredibilitas Anda bagaimana? Katanya wakil Tuhan. Padahal itu nggak boleh ditafsiri dengan tafsir. Ya, nggak boleh ditafsiri dengan tafsir bi. Nggak boleh diterjemahkan dengan tafsir dengan kira-kira, dengan kan harus pasti. Harus pasti. Tapi masalahnya semuanya kan dikira-kira nyatanya. Wes apik-apik di ngarep itu Alif Lam Mim hanya Allah yang mengetahui. Dari kala kitab seharusnya sama. Hanya Allah yang mengetahui seharusnya begitu. Iya. Apa kita tahu apa yang dimaui oleh Allah tentang kitab yang dimaksud di sini? Kok pede banget Al-Qur'an? Dari kala kita dalam kurung Al-Qur'an kok pede banget. Wong iki ayat iki turun, Quran ki rung dadi. Nunggu 50 tahun. Oke, itu kita bahas nanti di Imam Mahdi. Ini kita tentang pembahasan Imam Mahdi, gejolak alam. Ada kalau saya ngomong sekelas begini, itu katanya erat. Ada energi yang saling berpengaruh dan itu kompleks saling mempengaruhi. Ada energi. Efek domino. Ya, efek domino ada energinya. Pikiran manusia itu memunculkan energi. Ini semua telah mengetahui tentang ini. Perbuatan manusia itu juga akan memunculkan sebuah energi. Saat kita berperilaku negatif, orang akhirnya berpikir negatif, maka kita energi negatif yang akan banyak muncul di tengah masyarakat dan yang di alam juga akan berpengaruh. Energi inilah seperti halnya pulsa. Kita tidak pernah mengetahui kapan kita telepon kono kok roro iso nompo. Kita kan pernah lihat dengan mata. Itulah ada dominansi sendiri-sendiri, hingga gelombangnya sendiri, energi sendiri, itu kita semuanya mengetahui tentang itu. Itulah sebenarnya fakta yang berkaitan dengan sebuah kehidupan. Bahkan nanti kita juga akan berbicara tentang kenapa negara-negara atau komunitas yang Islamnya atau beragamanya kuat rata-rata sains dan teknologinya tertinggal. Kenapa? Karena ada salah pemahaman tentang amal perbuatan. Ada salah pemahaman tentang doa. Nah gitu. Padahal makna itu bukan doa begini makna ayo apa? Tidak hanya sekedar itu ya. Bukan. Doa itu apa? Memanggil, Mengajak, memanggil. Doa itu mengundang. Mengundang untuk berbuat kan? Iya. Itu mengundang untuk berbuat loh. Berarti berdoa itu sebenarnya mengundang supaya Allah memberikan kekuatan toh gimana? Iya, kekuatan. Ya kita memohon tapi kita juga harus melakukan. Oke, ini yang repot ini. Repot emang. Iya. Itu kayak seperti Bapak Kiai itu menjelaskan di sini, pemahaman kita masih di sini Iya, gitu. itu. Ya kan? Ya katakanlah kalau awakmu nandur di sawah, ya Allah, semoga panen saya baik gitu. Terus baru wis turu. Sawahnya rasa mbok pupuk, rasa mbok engok piye jajal. Sawahnya enggak dipupuk, enggak disiram ya. Nah, cuma persoalannya ketika beraktivitas itu tidak dianggap doa. Ada lucu nih, ada cerita lucu Pak. Jadi begini, ada cerita. Jadi ada kapal nih, kapal pesiar isinya ada 10 orang. Ada 10 orang, nah tiba-tiba kapal pesiar ini ada ledakan. Ya, ini mau tenggelam. Dari ke 10-10-nya orang ini, ya kan, itu 5 tenggelam, 5 masih selamat. Nah ini yang 5 kan udah tenggelam. Yang selamat ini kemudian cerita ke orang-orang kan setelah mengalami kejadian, mereka cerita kalau gini, kamu kok bisa selamat? Ya untung saja saya berdoa. Ini karena pertolongan dari Tuhan, untung saya berdoa. Sayangnya orang-orang yang udah mati ini nggak bisa ngomong, nggak bisa cerita ke orang masih hidup itu. Kalau masih cerita kan gimana?
apakah kemudian yang orang mati ini, ini gara-gara saya berdoa saya tenggelam. Kan begitu kan? Kan bisa jadi yang mati juga berdoa. Yang mati kan juga berdoa gitu loh, gimana? Lah gimana saya terus berdoa nih. Berarti yang orang yang hidup itu dia mengatakan untung saya berdoa sehingga selamat. Iya. Berarti dia nuduh orang-orang yang mati itu enggak berdoa. Ya, kita enggak doa, kita sombong. Tapi kita berdoa, kita dikte Tuhan. Nah, gimana sikap? Nah, itu. Ya, itu saya kira itu Kapan-kapan aja. ya. Biarkan penonton Penasaran. Ya, semoga kita karena kita membahas enggak ada kok banyak ada definisi, banyak hal surga, neraka. Tadi iman, rukun iman Islam dan rukun iman. Terus iman malaikat, iman kepada malaikat. Ya nanti mungkin bagian dari rukun itu. Iya. Dulu kan kita cuma menghafal masuk surga ta. Iman kepada Allah, iman kepada apa wis yakin banget lebih surga gitu loh. Orang mukmin. Iman kepada malaikat Jibril. Pokoknya kalau masalah agama itu sebenarnya di otak itu banyak pertanyaan. Kenapa itu. Cuman karena itu tadi, jangan pikir nanti kamu gila, agama itu nggak bisa diakal-akal kan gitu. Oh iya, ini kaitan dengan pelurusan tadi. Kenapa kemudian ada kiamat, yakum kiamat gitu ya, kiamat. Orang menafsiri kiamat itu rusak habis-habisan. Padahal kiamat itu udah tegaknya kebenaran yang lalim tenggelam, itu kan kiamat. Atau pemurnian. Dari koma yakumu ya. Iya. Koma itu kan tegak, berdiri tegak. Terus menerus gitu ya. Makanya akimi sholah. Jadi kalau kita bisa tentang yukimu sholah, menegakkan sholat itu bukan masalah menjalankan sholat ritual, tapi terus menerus bahwa sholat itu harus dilakukan, tidak ada jeda. Nah ini seperti apa? Nah ini kan kita lain waktu kembali pada kiamat. Jadi bukan hancur-hancuran, bukan. Tapi akan ada saat bahwa kiamat itu datang, yang dimaksud Kanjeng Nabi atau hadis kiamat itu bukan itu, tapi muncul kebenaran. Dan yang bengkok-bengkok itu diluruskan atau disingkirkan. Karena diluruskan disingkirkan. Nah, itu kalau memang tanda-tanda ini adalah sinyal mengarah ke sana, anomali ini, tapi bukan berarti kita tidak berbuat apa-apa, kita harus melakukan sesuatu. Itu semoga kita dalam ridho Allah, dalam syafaatnya, dan kita mendapatkan bimbingan rahmat Gusti Wasito. Tetap kita bangun kebaikan, menyebarkan kebaikan, kemaslahatan, ketauhidan, dan beragama dalam konteks kehidupan sehari-hari. Ini saatnya untuk direalisasi secara fakta kehidupan. Semoga dalam maghfirah, dalam ampunannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.